Halo anak nongkrong sana sentul, balik lagi sama gue Pudi, mekanik seruntulan. Kali ini gue akan ganti shock breaker. Ini shock breaker belakang buat si Xeon. Kenapa gue ganti? Ini udah yang lama, udah 3 tahunan, udah bocor, jadi udah nggak enak dipakainya. Ini yang gue baru beli, mereknya KTC juga, cuma bedanya ini yang tipe biasa. Kalau yang baru mau gue ganti ini tipe yang klik, jadi kliknya dia fungsi, bukan cuman buat variasi aja. Dan harganya itu termasuk murmer. Kenapa gue bilang murmer? Ketimbang yang merek-merek lain yang harganya serupa, tapi rata-rata dia cuman buat variasi aja di kliknya. Ini gue beli KTC biar apa ya istilahnya, walaupun tampilannya bagus tapi di kliknya aja itu fungsi. Yang bilang gue fungsiin kliknya. Kita mulai unboxingnya. Kita buka dulu. Agak susah nih. Di mana itu? Ini di marketplace, Pak. Harganya sekitar 400 ribuan. Nah, ini barangnya nih. Ini ngeri, warnanya beda. Kosong, nggak ada apa-apa lagi. Di paketan kitnya, unit shock breaker udah pasti. Terus di tambahannya ini ada di alat buat setelnya. Ini alat setelnya. Nah, ini buat muter shock breakernya, buat muter ulirnya. Terus kunci L buat ngendorin. Di sini ada baut nih, baut pengunci. Nah, ini fungsinya, kuncinya ini disediain dia buat ngunci. Pokoknya kalau setelannya udah pas bisa dikunci. Terus sama busing tambahan kalau misalnya dia itu as bagian atasnya lebih kecil. Nah, biasanya dipasangnya di sini. Nah, ini kan lubangnya kan standarnya gede nih. Jadi dia disediain untuk ganjelannya. Jadi kita nggak repot kalau misalnya as shock breakernya dia ukurannya kecil. Nah, dari unitnya sendiri ini yang gue bilang kliknya fungsi, bukan cuman variasi. Ini buat reboundnya. Jadi rebound itu fungsinya memperlambat pantulan. Nah, memperlambat pantulan. Jadi kalau kita poldur, jadi nggak mantul-mantul banyak. Nah, ini fungsinya, ini bisa kita setel. Terus di bagian klik setelan pernya ini bisa di setel sampai dari yang empuk sampai yang paling keras bisa di setel. Nah, ini juga ya bisa setel gitu. Nah, ini bisa sesuai kebutuhan, Pak. Jadi nggak apa ya, kenyamanan kita, pengen yang kita kayak gimana gitu. Jadi kalau yang ini kan ukuran biasa nih, modelnya model biasa. Ya? Ini KTC juga, cuman yang tipe biasa. Okay. Lumayan awet nih, udah 3 tahunan. Shock breaker ya tiap hari buat pakai kan, lumayan buat bonceng bawa beban berat. Jadi ya 3 tahun udah lumayan lah ya, istilahnya umurnya nggak panjang banget tapi nggak terlalu pendek juga umurnya. Nah, ini gue ganti warna, jadi nyesuaiin apa ya, biar agak refresh aja kali ya. Soalnya kalau merah kayaknya mencolok banget, merah sendiri. Makanya gue pilih warna abu-abu. Cuman di sini ada variasi-variasi orange-nya. Tadinya gue mau cari yang silver semua karena cuman nggak ada. Jadi yang model silver semua nggak ada. Jadi akhirnya ya udah yang pairnya silver aja. Lumayan lah ya, agak masuk lah ya, nyeting warnanya sedikit. Nah, buat pemasangannya ini gampang. Cuman perlu satu alat kalau gue ya. Cuman buat buka baut 12. Sama baut 14 di bawah jok. Nah, kalau buat Xeon sendiri yang udah sih gue ganti shock breaker, nggak perlu buka-buka bodi, cuman buka boxnya aja di bawah jok sama nyopot baut ini udah bisa langsung kepasang. Terus mengenai ini
barangnya kalau menurut gue udah hasil pemakaian gue yang selama ini ya, yang udah duluan 3 tahun waktunya udah cukup lumayan. Cuman yang beda tipe ini belum tahu juga, tapi dari yang banyak yang udah pakai teman-teman gue udah mungkin udah duluan pakai ya, mereka sih nggak ada ini sih, nggak ada masalah sih, nggak ada komplain istilahnya. Ya udah istilahnya standar aja pemakaiannya, tapi dia awet. Terus ini KTC Racing. Itu KTC sama kompetitor lain mereknya gimana ya? Kalau kompetitor lain rata-rata ininya cuman variasi doang Pak nih di kliknya. Oh gitu. ISS. Kalau ISS dia harganya emang agak mahal, cuman emang dia fungsional. Cuman ini dari sekitar banyak merek, istilahnya ini yang paling murah. Terus istilahnya fungsi, istilahnya bukan variasi doang. Jadi istilahnya ya lumayan lah, worth it lah dengan harga 400.000. Terus kalau misalnya mau lihat barangnya ori apa enggak, di sini ada emboss. Ini dia pakai laser bukan stiker. KTC Racing. Oke. Nah, barangnya juga rapi ya Pak bikinannya. Mungkin kayaknya CNC Lokal ya, ini. berarti? Ini lokalan Pak, barang lokalan, cuman kayaknya orangnya juga importir, kayaknya ngambil dari luar juga. Gue juga nggak paham juga sih kalau dari merek-merek yang kayak gini. Tapi kalau kayak YSS, mereka juga di sini ada importirnya juga, import juga. Kebanyakan sih dari Taiwan. Terus kalau YSS biasanya kalau nggak salah pabriknya ada di Malaysia kalau nggak salah kalau YSS ya. Kalau KTC gue kurang tahu pabriknya di mana. Tapi lumayan lah dengan harga 400.000. Detailnya aja rapi, nggak. Sama Olin? Oh kalau mau Uhlins mahal Pak. Uhlins harganya kayaknya kalau buat matic gini terlalu apa ya? Terlalu wah ya? Terlalu wah. Kayaknya kalau gue sih nyesuaiin aja sama motornya. Kalau motor mahal, mungkin kalau pakai Uhlins bisa lah diiniin lah. Istilahnya bisa dipertimbangkan. Mungkin pecek bapak mau pasang Uhlins. Tapi jangan yang KW ya Pak. Olin berapa sih harganya? Uhlins itu kalau buat yang PCX aja, kalau buat ini gua nggak tahu ya ada nggak. PCX satu set kiri kanan bisa di atas 10 ribuan nggak ya Pak? Ya 10 jutaan Pak. Bener Pak. Kalau buat PCX mungkin kalau buat matic gini apa ya? Gue juga belum pernah lihat yang ori bener-bener ori ya. Kayaknya jarang juga pakai gitu. Hampir seperempat yang harga motor. Makanya Pak, gue pakai yang ini aja nih, murmer tapi istilahnya lumayan lah, ya enggak. Terus kalau dari segi kualitas sudah pasti, detailnya udah pasti halus. Terus dari cat-catnya juga halus juga Pak, nggak asal cat ya. Terus kayak detail-detail apa ya, dalam-dalamnya, terus dratnya, dari aksesoris tambahannya kayak gini, itu istilahnya mempermudah banget buat pemasangan. Jadi apa ya, nggak ngerusak suatu saat kalau misalnya kita mau nyetel, nggak ngerusak ininya nih, ringnya ini buat pengunci. Jadi nggak apa ya, nggak ngurangin estetika juga pas sudah dipasang gitu. Oke, ini sekian dulu video unboxing dari gua. Untuk video lengkapnya dari mulai masang sampai rapi ya Pak ya, bisa kalian tonton di video selanjutnya di part 2. Tetap pantengin terus Serantara Sentul channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao.